Kaisar Sihir, Magic Emperor bab 645 sampai dengan 647 Sekte Surga Mistik melawan Sekte Perencana Iblis. Tiga hari kemudian, setelah guncangan akibat pukulan Zuofen dan keputusan naga ganda agung mereda, tahap 3 sekte terbawah dilanjutkan kembali. Hanya saja kali ini hanya antara dua sekte. Meski begitu, para delegasi dari setiap negara terlihat lebih bersemangat dari sebelumnya. Zuofen dan Sekte Perencana Iblis telah memberi mereka kejutan yang menyenangkan. Dan berita itu menyebar dengan cepat ke sekte lain. Sampai-sampai setiap sekte ada di sini ketika pertempuran kembali terjadi. Pada peristiwa besar yang belum pernah terjadi sebelumnya ini. Lihat, Sekte Jiwa Iblis ada di sini. Han Yunfeng datang bersama selusin orang lainnya. Mengambil tempat duduk mereka dengan sikap mementingkan diri sendiri. Mereka bahkan membawa orang tua mereka. Dia tidak datang bersama saudara-saudaranya sendirian kali ini, karena kekuatan Zuofen menyangkut seluruh sekte, dan juga membiarkan juniornya melihat apa yang harus mereka hadapi nanti. Mereka baru saja duduk ketika teriakan lain terdengar. Kelompok baru datang tepat ke arah mereka. Yang memimpin adalah seorang pria dengan senyum lebar. Itu adalah tiga sekte terkuat di sekte tengah, Sekte Dewa Pedang. Wen Tao. Han Yunfeng menyipitkan mata dan menatap pemimpinnya. Tuan muda yang baik dan anggun. Yang senyumnya sepertinya tidak pernah hilang. Memandang dengan mata tajam. Satu-satunya ciri wajahnya yang berubah. Namun mata yang sama mengirimkan ketakutan pada siapapun yang bertemu dengan mereka. Tuan muda kedua Han berseru. Pedang lembut Wen Tao? Dia sebenarnya berada di tahap ethereal lapisan keempat. Bahkan tidak kalah dengan para jenius dari tiga sekte tingkat atas. Dia adalah seorang jenius lainnya, musuh di generasi kita. Han Yunfeng mendengus. Dengan kata lain, jika Zuofen tidak ikut serta, mereka akan fokus pada Wen Tao, talenta terbaik di tiga sekte tengah. Dia bertindak seolah-olah permusuhan Han Yunfeng tidak ada di sana. Tertawa sambil menangkupkan tangannya. Tuan muda Han, sudah lama tidak bertemu. Dan saya melihat Anda membuat kemajuan ke lapisan kedua tahap ethereal. Selamat, hahaha. Apakah kamu mengejekku, bukan? Kamu yang mempunyai dua lapis di atasku? Han Yunfeng sangat marah. Wen Tao melambai padanya. Oh, kamu salah paham. Saya jujur. Di sini. Saya mendengar Anda ada di sini ketika tiga sekte terbawah bertempur 3 hari lalu. Apakah anak yang membuat tetua datang itu benar-benar luar biasa? Apakah dia akan menjadi ancaman bagi kita? Lihat, dan kamu akan lihat. Han Yunfeng menolak menjawabnya. Wen Tao menggaruk hidungnya, menatapnya dengan murung. Aku hanya bertanya, tidak perlu terlalu picik. Sepertinya aku tidak punya cara lain untuk mengetahuinya. Wen Tao menarik seorang pemuda yang tegas. Adik laki-laki, beritahu mereka tentang hubunganmu dengan pria itu. Saya Xie Tianshang, dari Tianyu. Saya pernah bertarung bersama Zuo. Wajahnya sama suramnya seperti sebelumnya, matanya berkedip. Zuofen akan membuka mulutnya jika dia tahu. Apa yang kamu lakukan di sini padahal kamu seharusnya membantu aliansi Luo di Tianyu? Wen Tao tertawa, wajahnya tampak sombong. Lihat itu? Saya memiliki lebih banyak informasi daripada Anda. Bagaimana kalau pertukaran? Balasan Han Yunfeng adalah cibiran. Lihat, Sekte Heaven Trailing ada di sini. Yang lain menangis. Bukankah Sekte Heaven Trailing adalah kepala dari tiga sekte penjaga Tianyu? Kita harus menanyakan informasi kepada mereka tentang Sekte Perencana Iblis. Mata Wen Tao melihat sekeliling, melambai pada Han Yunfeng saat dia pergi ke Sekte Heaven Trailing. Maafkan aku, kami akan pergi sekarang. Kita bicara lagi nanti, hahaha. Wajah Han Yunfeng merosot.
Tuan muda kedua Han tercengang. Apakah Wen Tao benar-benar jenius terbaik dari 3 sekte tengah? Dia tidak kelihatan seperti apapun, hanya sarjana biasa. Kamu tidak tahu apa-apa. Han Yunfeng membentak. Wen Tao disebut pedang lembut karena dia adalah serigala berbulu domba yang menggunakan tangan yang berat dengan sentuhan lembut. Anda tidak pernah melawannya, jadi Anda tidak tahu gayanya, aura ilmiahnya menyembunyikan binatang buas. Dia menggabungkan 2 gaya pedang menjadi 1, itulah sebabnya disebut pedang lembut. Karena lembut di luar sambil menyembunyikan pedang di belakang. Mengetahui bahwa Anda dibawa keluar dengan cara yang paling lembut adalah hal yang terburuk. Mempesona dan indah itulah yang menyembunyikan kekuatan serangannya. Bergidik di dalam, tuan muda kedua Han tersentak. Kelompok Han Yunfeng tersenyum. 3 sekte atas juga ada di sini. Kekuatan anak itu menyentuh setiap sekte. Semua di sini untuk menemuinya. Mereka semua pasti merasa terancam, hahaha. Di bawah keterkejutan semua orang, Yan Mo membawa murid-murid Helion Flame ke tempat duduknya. Bahkan penatua King Ya ada di sini. Orang-orang menyingkir, tidak ingin mempersingkat hidup mereka. Yu Mei, kamu melihatnya, kan? Apakah dia sekuat itu? Kenapa lagi ada begitu banyak orang di sini? Bagaimana dia dibandingkan dengan saudara Yan? Murid Helion Flame semuanya bertanya pada satu-satunya yang pernah melihat Zuo Fen beraksi. Tapi ketika sampai pada pertanyaan ini, dia terdiam, menatap Yan Mo untuk mencari jawabannya. Yan Mo ahem, dan itu saja. Hahaha, Yan Mo, sudah lama sekali kan? Bagaimana kabarmu? Sebuah suara yang hidup datang pada waktunya untuk menyelamatkannya dari menjawab. Sekte kejelasan tertinggi, Wu Qingqiu. Yan Mo memicingkan matanya. Menoleh ke arah kelompok yang datang. Dengan seorang pemuda berbaju biru memimpin mereka. Yan Mo menangkupkan tangannya dengan santai dan kemudian mengejek. Jadi, talenta terbaik di negeri barat tahu betul rasa takut. Apakah kamu takut anak itu akan mencuri gelar berhargamu? Hahaha, tidak sama sekali. Sekte kejelasan tertinggi berfokus pada kejelasan. Menjadi bebas dan anggun, tidak membiarkan ketenaran dan kekayaan membebani kita. Judulnya tidak ada artinya bagiku. Anda boleh mengambilnya jika Anda mau. Aku akan melakukan hal itu setelah aku mengalahkanmu. Mengatakan ini sekarang seperti mengejekku. Yan Mo melotot. Wu Qingqiu menghela nafas. Itu bukanlah niatku. Ketenaran hari ini mungkin akan menjadi ketenaran orang lain di masa depan. Mengapa seseorang harus peduli? Apalagi yang baru selalu menggantikan yang lama. Di dunia ini, seseorang tidak bisa mempertahankan posisinya selamanya. Wu Qingqiu melirik pemuda berbaju abu-abu di sebelahnya. Yan Mo memicingkan mata ke arah pemuda itu. Lalu dia merasakan jantungnya berdebar kencang. Merasakan bahaya karena alasan yang aneh. Apa-apaan ini? Siapa dia? Kenapa aku merasa sangat takut? Pemuda itu menatap mata Yan Mo yang terkejut dan tersenyum. Menangkupkan tangannya. Saya Yelin, satu-satunya saingan Zuo Fen. Tidak ada orang lain yang layak. Yan Mo gemetar. Menatap pemuda itu namun tidak ada yang keluar dari mulutnya. Dia sangat kewalahan sehingga dia bahkan tidak bisa membalas. Sama seperti bagaimana binatang buas bertemu dengan raja binatang buas dan langsung sujud. Ini adalah perasaan yang bahkan tidak diberikan Zuo Fen padanya. Kulit kepalanya terasa mati rasa dan basah kuyup. Jantungnya berdebar kencang. Ketakutan yang tak tergoyahkan membuatnya semakin terkejut tentang siapa pria ini. Keadilan dunia hanya bisa datang dari kami, sekte benar. Sebuah teriakan mengumumkan kedatangan selusin murid berbaju kuning. Berjalan mondar-mandir di tempat kejadian seolah-olah merekalah pemilik tempat itu. Pemimpinnya adalah seorang pria yang mengesankan dan karismatik, tinggi dan kokoh. Ketika iblis bangkit, keadilan saya akan menang.
Aku, Zhao Dezu, akan meraih kemenangan. Wajah Wu Qingqiu berkedut melihat mereka melangkah dan menghela nafas. Ini selalu menjadi gaya sekte universal yang benar, bersemangat dalam kefanatikannya. Mengambil tanggung jawab untuk membersihkan iblis dari dunia ini. Sekarang setelah mengetahui bahwa sekte perencana iblis telah mengangkat kepalanya, mereka datang untuk menghancurkan mereka. Bersihkan iblis? Yang terakhir dari 3 sekte tingkat atas selalu kalah melawan Hellion Flame saya. Namun mereka berani berkhotbah tentang pembersihan iblis? Yan mau mengejek, sekte universal benar hanya tahu cara membuka mulut. Zhao Dezu? Siapa yang bisa dia lawan? Wu Qingqiu tertawa dan mengangguk. Dengan jalan lurusnya yang menyempit, dia tidak bisa menahan siapapun di dalamnya. Belum lagi, Tetua Heiran juga seorang kultivator iblis, hahaha. Suara mendesing. Penatua juri muncul di panggung. Kehadirannya menuntut keheningan. Dia tidak membungkuk kepada siapapun dan berkata, silakan duduk, Tetua. Suara mendesing. Naga ganda tetua muncul di kursi tertingginya dan kerumunan itu langsung membungkuk. Bai Mei melambai, tidak perlu sopan santun, teman-teman. Apakah sekte yang berpartisipasi hadir? Murid-murid sekte surga mistik dan sekte iblis perencana, masuk. Hakim mengangguk dan berteriak. Murid kedua sekte masuk, dengan pandangan semua orang tertuju pada orang yang memimpin tim sekte penipu iblis. Namun Zhuo Fen tidak naik ke atas panggung. Memilih untuk pergi ke tempat peristirahatan sekte penipu iblis dan mengistirahatkan diri. Kerumunan dimulai, lalu Zhuo Fen mengangkat satu jari dan dalam sekejap, kata-kata muncul di dinding. Saksikan puncak dan puncaknya adalah aku. Mengumpulkan kakek tua 3 demi 3. Anggurnya tidak akan ada habisnya, sepanjang malam kita bisa bersenang-senang. Kalau saja ada orang yang bisa menyamai levelku. Dasar bodoh. Para murid dari semua sekte melotot marah, sementara sekte universal benar sangat marah tentang hal itu. Zhao Dezu bahkan melontarkan kata-kata kotor. Iblis terkutuk yang merosot, dari mana asalmu berbicara seperti ini? Sekte universal saya yang benar akan menghancurkan kamu di tempat kamu berdiri. Menghancurkan setiap sel kamu. Sekte-sekte lain, yang pada hari baik akan memberontak karena kefanatikan dan kefanatikan sekte universal benar yang tak henti-hentinya dan tidak sehat. Harus setuju dengan mereka dalam hal ini. Dengan acungan jempol yang sangat luar biasa. Sial itu terlalu keterlaluan. Dia perlu akal sehat yang dihajar, keras. Wu Qingqiu terkekeh, dia belum mau melawan dan menulis kata-kata yang mengejek itu. Dia ingin semua orang melawannya. Saksikan puncak dan puncaknya adalah saya. Mengumpulkan kakek tua 3 demi 3. Anggurnya tidak akan ada habisnya, sepanjang malam kita bisa bersenang-senang. Kalau saja ada orang yang bisa menyamai levelku. Saya sudah siap, setelah menyiapkan anggurnya. Jadi lemparkan semut-semut pengganggu itu ke arah saya jika Anda mampu. Aku akan menghadapi semuanya. Yelin menerjemahkan kalimatnya, kakak senior, itulah niatnya. Wu Qingqiu mengangguk. Hahaha, siapa yang bisa menyamai levelku? Adik laki-laki tidak akan naik panggung kecuali ada seseorang yang menantangnya. Namun Anda tidak akan minum anggur bersamanya. Sebaliknya, Anda harus menanggung semua yang dia berikan kepada Anda. Sayangnya, sekarang semua pakar sekte ingin sekali menempatkan dia di tempatnya. Seperti yang dia katakan, Wen Tao dan yang lainnya meledak karena haus darah. Yan Mo juga menyadarinya. Tapi dia meremehkan, karena telah bertarung dengan Zhuo Fen. Siapa di antara mereka yang akan berhasil? Akan mudah untuk membawanya ke atas panggung, tapi melawannya? Wu Qingqiu, bahkan kamu pun akan mengalami kesulitan. Wu Qingqiu menatapnya dalam-dalam, hatinya tegang. Ini adalah pertama kalinya melihat pria sombong ini mengucapkan kata-kata seperti itu. Lalu dia tersenyum, itu tidak masalah. Yang penting adalah kita memiliki seseorang untuk melawannya. Wu Qingqiu menepuk Yelin dengan senyuman samar.
Yelin tidak keberatan, matanya tertuju pada Zuo Fan. Zuo Fan bergidik dan melihat ke antara kerumunan, mencari dia. Mata keduanya akhirnya bertemu. Perasaan bertemu musuh lama ini memenuhi mereka dengan kegembiraan akan reuni, permusuhan, dan kehausan akan pertempuran. Aku akan menunggumu di panggung 3 sekte atas. Mulut Yelin. Alis Zuo Fan bergetar dan mengangguk. Yanmo bergidik, memperhatikan tatapan tajam mereka. Ini hanya terjadi di antara orang-orang yang mempunyai kekuatan serupa. Itu hanya membuktikan bahwa orang ini sekuat Zuo Fan, atau bahkan lebih kuat. Hati Yanmo terasa berat saat dia menghela nafas. Terkutuklah, kekejian lain muncul. Naga ganda tetua terkekeh di dalam. Anak ini lebih keterlaluan dari Sheng. Saya mengatakan kepadanya bahwa dia belum bisa naik panggung dan bocah nakal itu menyiapkan panggung bagi orang lain untuk melakukannya untuknya, dan semuanya hanya dengan mengejek 8 sekte lainnya. Keberanian yang tak kenal takut membuat mereka mengaguminya. Hanya orang dengan cita-cita sejati yang dapat mengejar kebenaran. Bai Mei, apakah dia cocok untuk Double Dragon Manor sekarang? Hahaha, lebih dari bagus. Tetua Bai Mei mengeluarkan daftar nama dan menulis Zuo Fan di baris yang sangat jauh. Maka, kandidat pertama untuk murid Double Dragon Manor telah ditetapkan. Biarkan pertandingannya dimulai. Hakim membawa kembali kotak-kotak berisi nomor itu. Tidak menyadari persetujuan tetua dengan Zuo Fan, sekte penipu iblis, kamu hanya memiliki 9 petarung? Apa gunanya melawan mereka? Iblis yang mengejek. Sekte surga mistik mengertakkan gigi karena kebencian. Mereka mengejar kita. Otak Vian Yang dan murid-muridnya yang tidak sadar menjadi bubur. Sejak Zuo Fan kembali bersama gadis-gadis itu, dia memutuskan sendiri bahwa dia tidak akan pergi ke sana kecuali penantangnya sepadan dengannya. Hal ini membuat ketiga tetua bingung. Mereka tidak memaksakan masalah ini, karena bahkan tanpa Zuo Fan, tim mereka memiliki cukup semangat untuk melewati sebagian besar pertarungan. Lagi pula, siapa yang cukup kuat untuk melawannya? Itu berarti salah satu pertarunganmu akan kalah dan dikurangi 2 poin dalam evaluasi. Hakim mengingatkan. Mengesampingkan insiden sekte penjinak binatang, pertarungan sekte surga mistik akan menjadi kemenangan otomatis. Itu akan membuat skor mereka sama dengan Anda, yaitu 20 poin. Tidak apa-apa. Seperti seorang tokoh besar, Vian yang tidak peduli dan tertawa. Biarkan mereka mendapatkan poin yang sangat sedikit itu. Kami akan mendapatkannya kembali dengan penuh minat. Kami akan memenangkan 18 poin tersisa dan itu saja. 18 versus 2 poin tidak akan membuat perbedaan dalam jangka panjang. Tim Mystical Heaven Sekte sangat ingin meninju Vian Yang ke tanah. Meskipun yang bisa mereka lakukan hanyalah menghela nafas. Mereka memang memiliki kekuatan untuk mendukungnya. Hanya Penatua Yun yang menyipitkan mata dengan rencana berbahaya yang sedang dimasak di matanya. Hakim menggelengkan kepalanya, karena kamu hebat, silakan mengambil undian dulu. Murid masing-masing sekte mendapatkan lawannya dalam waktu singkat. Tapi melihat barisannya, Penatua Yun berkata, bagus, kita mungkin masih punya kesempatan. King Cheng, saya akan mengusulkan pertarungan 4 lawan 4 kepada juri. Sehingga Anda dapat menggunakan formasi yang paling Anda kenal. Kamu harus paling memperhatikan Lu Xie, 3 lainnya tidak masalah. Chu King Cheng mengencangkan cengkeramannya pada pedang dan mengangguk. Vian Yang mengerutkan kening, Tai Ying, Kui Gang, Ur, kamu akan melawan petarung terkuat mereka. Kemungkinannya tidak pasti untuk berhasil. Lalu ada peri pedang Giok Sui Wohua, pemimpin 4 pedang sekte surga mistik, di tahap radian lapisan ke-9. Kui Gang, bisakah kamu mengatasinya? Tidak masalah, kami sudah bersiap. Kui Gang terdengar agak dipaksakan tetapi tidak mau mundur. Vian Yang menggelengkan kepalanya dan mencibir. Dan menurutmu tidak? Pedang Diper Sui Wohua adalah senjata spiritual kelas 7. Pada akhirnya, itu akan menjadi kuat. Kui Gang berhenti.
Zuofen tersenyum. Tidak apa-apa karena kita memiliki 6 orang di tahap ethereal. Kami hanya butuh 6 kemenangan dan 3 kekalahan, kalian tidak masalah. Ya Tuan. Kui Gang dan Yuer bersemangat, santai. Vian yang memutar matanya. Omong-omong, peluang kita akan menjadi yang terbaik jika ada tokoh besar yang muncul di sana, bukan begitu? Apa yang harus saya lakukan setelah diancam? Zuofen memutar matanya. Dia tidak bisa membocorkan rahasia ini begitu saja, atau naga ganda yang agung akan memusnahkan mereka semua. Itu berarti melanggar peraturan mereka dan, meskipun tidak penting, hal itu mempengaruhi nama mereka. Reputasi negara terkuat di barat memiliki bobot lebih dari ribuan nyawa. Zuofen tetap bungkam tentang hal itu. Mengambil peran sebagai sombong dan melambai kepada mereka untuk melanjutkan. Jangan menahan diri, hancurkan orang-orang yang tidak tahu berterima kasih ini. Iblis yang meraung. Tim Demon Scheming Sect maju dengan senyum dingin. Penuh dengan niat untuk membunuh. Sisi sekte surga mistik merasakan hawa dingin di punggung mereka. Bam! Qi Changlong menyerang sekali dan mengirim murid sekte surga mistik keluar batas dan keluar dari dunia ini. Hakim berteriak, pertarungan pertama dimenangkan sekte perencana iblis. Wajah tim sekte surga mistik murung. Mereka bisa merasakan sekte iblis perencana ingin mengambil darah mereka. Mereka pasti kesal karena membuangnya lebih awal. Tuan Muda Qi, apa yang kamu lakukan? Siapa yang menyuruhmu mempersingkatnya? Kamu seharusnya menyiksa mereka, menggiling tubuh mereka sampai mereka berpikir lagi untuk melintasi kita. Vian yang mengoceh saat Qi Changlong turun dari panggung. Qi Changlong mengangkat bahu. Maaf, saya bukan orang sakit dengan hobi aneh. Sial, dan kamu menyebut dirimu seorang penggarap iblis? Di mana pasionmu? Iblis yang menghela nafas. Aku tidak punya apa-apa. Bai Lian mendekat, menepuk bahunya dan berjalan ke atas panggung. Dia melakukannya dengan singkat dan santai dalam mengambil nyawa orang lain dan kembali turun. Dulu aku seperti itu, tapi sekarang tidak lagi, maaf. Gui Hu di pertandingan ketiga jauh lebih pendiam. Tidak lagi membocorkan kebiadabannya kemana-mana. Hasilnya, hatinya menjadi lebih tenang. Dia bahkan tidak membunuh targetnya, hanya mengirimnya pergi dengan luka yang parah. Saat kembali dia bertemu dengan wajah bingung Vian Yang. Dia mengangkat bahu, saya tidak ingin melakukannya. Apa maksudnya itu? Apa hubungannya dengan pembunuhan? Iblis yang bingung. Zuofen tersenyum. Ajaran penatua Yuan tidak luput dari perhatian. Seekor harimau berburu dengan sekuat tenaga ketika lapar. Jadi untuk apa berusaha sekuat tenaga jika situasi tidak menuntutnya? Pertandingan keempat, Chu Qingcheng dari sekte surga mistik melawan Lu Xie dari sekte penipu. Hakim mengumumkan. Penatua Yun melompat berdiri, penatua, sekte surga mistik meminta pertarungan 4 lawan 4. 4. Vian yang memulai, apakah itu berarti dia memiliki formasi untuk digunakan 4 orang? Ketika berbicara tentang kekuatan sebuah sekte, para ahli dihargai, diberikan, namun sebuah formasi. Kombinasi kekuatan yang menghasilkan kekuatan melebihi jumlah bagiannya. Jadi Double Dragon Gathering datang dengan pengecualian, formasi diprioritaskan untuk mengamati pro dan kontra. Pertemuan naga ganda juga memiliki formasi. 4 iblis perencana dan 5 ketidakkekalan semuanya mempraktikkan jenis seni seperti itu. Sayangnya mereka tidak lolos dalam Double Dragon Gathering. Dan ini adalah satu-satunya kesempatan sekte surga mistik untuk bangkit kembali, sebuah formasi. Nyatakan formasimu. Hakim menoleh ke Penatua Yun. Penatua Yun membungkuk dan memberikan slip giok. Ini adalah susunan siklus 4 elemen yang telah dibuat oleh pemimpin sekte dengan ratusan tetua dan terhormat. Ia memanfaatkan kekuatan dunia. Memanfaatkan elemen-elemen untuk membentuk domain sempurna ke segala arah. Dibutuhkan 4 gadis dengan konstitusi khusus dan berbeda untuk mempraktikkannya. Untuk memanfaatkan kekacauan utama dan menggabungkan yin dan yang.
Ketika mereka bergandengan tangan, tidak ada yang bisa menghentikan mereka. Saya menunggu perintah Anda, Tetua. Hakim menghilang dan muncul kembali jauh di atas tribun, memberikan slip giok dengan busur. Tetua Heiran memeriksanya terlebih dahulu lalu memberikannya kepada Tetua Bai Mei sambil tersenyum. Sungguh penasaran, layak untuk dilihat. Jika kekuatan formasinya memadai, itu akan menjadi keberuntungan bagi wilayah barat. Bai Mei yang agung mengangguk. Hakim kembali ke arena dan menjentikkan tangannya. Sekte Surga Mistik sedang mempersiapkan formasi. Sekte Penipu Iblis persembahkan petarungmu. Chu Qingcheng naik ke panggung bersama Permafrost. Sui Ruohua membawa Dan Er dan seorang gadis berbaju biru mengejarnya. Semuanya memegang pedang yang berkilau dalam cahaya berbeda. Mata Vien yang bergetar, mengertakkan gigi dan berbalik ke arah Tai Ying, Kui Gang, dan Yuer. Sungguh kesalahan besar. Tidak pernah terpikir olehku bahwa mereka akan memiliki formasi. Double Dragon Gathering adalah yang paling rentan terhadap formasi yang dapat meningkatkan kekuatan seseorang. Selama sebuah sekte muncul, tetua akan mengizinkannya. Sementara pengundian angka menentukan lawan formasi, maju ke depan untuk mengujinya. Ini seperti pertarungan 4 lawan 4. Namun tidak seperti tim beranggotakan 4 orang yang tidak terorganisir, formasi akan menghancurkan lawan. Terutama karena mereka memiliki Lu Xie sebagai satu-satunya petarung di tahap ethereal. Sementara sisanya berada di tahap radian. Bahkan satu pertempuran pun tidak pasti akan berhasil, bahkan sekarang lebih dari itu. Jika pihak lain memenangkan ini, mereka akan mendapat 8 poin, menempatkan mereka tepat di sebelahnya, seri. Yun, apakah ini rencanamu selama ini? Vien yang melebarkan hidungnya dan meludah, Lu Xie. Semuanya ada padamu sekarang. Tak kenal belas kasihan. Jangan khawatir, bersikap santai tidak ada dalam kosakataku. Hai hai hai. Mata Lu Xie bersinar dengan warna hijau yang menakutkan. Membawa 3 rekan satu tim Radiant Stage lainnya ke atas panggung. Menangkupkan tangannya. Sui Ruohua melangkah keluar. Terakhir kali itu adalah kesalahan kami dan saya memahami kebencian Anda. Tapi kamu membunuh 2 rekan murid kita. Sekarang kamu memohon ampun, tidak tahu berterima kasih. Sudah sedikit terlambat untuk itu. Lu Xie memotongnya dengan sedikit hati-hati. Sui Ruohua hendak melanjutkan ketika Chu Qingcheng berkata, "Kakak senior Ruohua, tidak apa-apa. Bagaimanapun, pertarungan di pertemuan naga ganda tidak bisa dihindari, apapun dendamnya. Hahaha, kamu bukan teman lama Steward Zuo tanpa alasan. Jadi, Anda mengerti. Tapi bisakah aku juga tidak bersikap lunak padamu?" Lu Xie mengejek. Melihat Zuo Fen dari jauh, dengan ekspresi tegas dan tidak berubah. Chu Qingcheng terkekeh, kamu takut padanya? Tidak apa-apa. Kita sudah memutuskan bahwa kita masing-masing memiliki hidup kita sendiri dan hidup tanpa penyesalan. Lu Xie mengintip ke arah Zuo Fen dan merasa tenang melihat sikapnya yang tidak peduli. Sepertinya dia tidak terlalu peduli dengan cewek ini, itu cocok untukku. Lu Xie mencibir, kuharap kau tidak menyalahkanku karena menyerang kaum Hawa. Aura Lu Xie meledak dengan kekuatan tahap ethereal lapisan ketiga saat racun hijau muda ditembakkan ke para gadis. Itu adalah serangan jiwanya. Teriak Sui Ruohua, lalu Chu Qingcheng dan yang lainnya berkumpul. Memegang pedang mereka mengarah ke bawah saat ujung-ujungnya bergerak dalam pertunjukan cahaya yang aneh. Dengan suara berdengung, sebuah penghalang terbentuk di tempat. Kekuatan yang tak henti-hentinya menghantam penghalang. Namun itu mirip dengan angin sepoi-sepoi yang membelai danau yang tenang, hanya menyebabkannya beriak. Lu Xie bermata serangga. Tidak mengharapkan formasi yang begitu sederhana untuk melakukan serangan jiwa. Penonton juga sama terkejutnya. Sudah menjadi rahasia umum bahwa ahli panggung radian bukanlah apa-apa bagi ahli panggung ethereal. Namun tetap melawan adalah hal yang aneh. Naga ganda yang agung terkesan. Seni kombinasi ini memiliki nilai tertentu.
Di tengah keterkejutan yang dirasakan orang-orang, mereka tidak menyadari wajah Zuo menegang saat serangan jiwa Luxie menyerang. Dia mencondongkan tubuh ke depan dan lingkaran cahaya emas muncul di mata kanannya, siap untuk menyelamatkan. Begitu dia melihat mereka baik-baik saja dan Chu Qingcheng memiliki ketenangan yang sama, dia menenangkan diri. Tidak peduli apa yang dia katakan di hadapan Double Dragon Manor. Bahwa dia dan Chu Qingcheng telah memutuskan semua hubungan. Hatinya tidak tahan melihatnya menderita. Disonansi itu membuat pikirannya dalam pertempuran serius, mengikuti jalannya sendiri, atau sialan Luxie, dia ingin membunuh. Pikiran Zuo Fen beralih ke Luxie, memelototinya. Ubah formasi menjadi siklus pedang. Keempat gadis itu berpisah. Sekarang berdiri di 4 posisi dan pedang mereka bersinar. Energi aneh datang dari sekitar mereka, menghubungkan mereka satu sama lain. Chu Qingcheng adalah orang pertama yang menyerang, mengejar Luxie, 10 meter jauhnya. Dinginnya permafrostnya menebal di setiap langkah. Hati Luxie tegang, merasakan bahaya yang semakin besar, kewalahan karena keterkejutannya. Mereka berempat bersama-sama merupakan ancaman bagi saya. Tidak mungkin. Dia berada di tahap ethereal. Fakta bahwa gadis-gadis itu bisa melakukan serangan jiwa di tahap radian bahkan dengan formasi. Itu sudah patut dipuji. Tapi mengancamnya. Namun nalurinya tidak mungkin berbohong padanya. Karena alisnya semakin berkeringat karena meningkatnya bahaya. Seni bela diri tingkat tinggi, Blik. Luxie memukul keempat gadis itu dengan telapak tangan. Melepaskan awan hijau tebal berbentuk tornado saat menuju ke arah mereka. Itu juga berisi kekuatan jiwanya. Jika itu terjadi, gadis-gadis itu tamat. Zuo Fen menegang sekali lagi, tetapi mata sedingin es Chu Qingcheng memulihkan ketenangan pikirannya. Serangan ini tidak akan berhasil pada mereka. Teriak Chu Qingcheng dan gadis-gadis lain mengarahkan pedang mereka ke arahnya. 3 sinar cahaya melesat ke tubuhnya dan kilau permafrostnya bertambah berkali-kali lipat. Elemen digabungkan, tepi dingin pemotongan bulan. Suara mendesing. Tebasan Chu Qingcheng melepaskan seluruh kekuatan dinginnya ke dalam tornado hijau. Dengan ledakan yang menggema, tornado hijau itu terbelah, gelombang dinginnya terus berlanjut tanpa merusak Luxie. Luxie bingung karena keempat gadis itu bisa menyerangnya. Dia begitu sibuk dengan momen itu sehingga yang bisa dia lakukan hanyalah menahan serangan pedang itu. Bam! Luxie terbang, darah mengalir di belakangnya dan tangannya sekarang memiliki lapisan es. Dampaknya, serangan dingin itu juga meledak, merusak ketiga rekan satu timnya. Mereka tidak memiliki peluang karena mereka terlempar keluar panggung dan keluar dari pertarungan. Vian yang memegangi kepalanya dengan tidak berdaya. Mereka tahu ketiganya tidak berguna, tapi harus ada batasan berapa jumlahnya. Tidak apa-apa meskipun mereka hanya menjadi penonton pertarungan Luxie dan para gadis. Tapi tersingkir karena gempa susulan? Sebuah penghinaan. Ini membuktikan bahwa formasinya mematikan. Menjembatani kesenjangan antara Radiant Stage dan Ethereal Stage. Vian yang menepuk bahu Zuo Fen, akan lebih baik jika kamu ada di sana. Syukurlah aku tidak. Zuo Fen melirik Chu Qingcheng dan terkekeh. Vian yang mengambilnya dan wajahnya menunduk. Dia menekan bahunya dengan keras sambil mengumpat. Dasar bocah nakal, sekarang menurutku sebaiknya kamu tidak naik ke sana. Atau kamu sudah ikut pertandingan sekarang. Penonton menyaksikan pertunjukan mengesankan ini dengan mulut ternganga. Exalted Double Dragon mengangguk juga, penasaran. Daftar kandidat Double Dragon Manor keluar sekali lagi. Hanya Luxie yang bangkit dari lantai dengan ekspresi kesal.